Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton. Di mana bunyi hukum 1 Newton itu adalah jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam, yang awalnya diam akan tetap diam. Dan yang kedua, benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan, atau saya lambangkan dengan V, tetap. Mari kita fokus pada pembahasan kita yang pertama, yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama halnya dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Kita fokus terhadap pembahasan kita pertama kita ini dulu, yaitu benda yang diam akan tetap diam. Contohnya seperti ini. Anggaplah ini sebuah gambar meja belajar. Nah, kita amati terhadap meja belajar ini. Jangan kita dorong, jangan kita memberikan dorongan, jangan kita tarik, dan jangan kita angkat. Otomatis meja belajar ini akan tetap diam. Kenapa diam? Karena resultan gaya yang bekerja pada suatu meja belajar ini itu sama halnya dengan 0. Tahu dari mana 0? Jika kita lihat dari diagram meja belajar ini ada dua sumbu, yaitu yang pertama itu adalah sumbu Y dan yang kedua adalah sumbu X, di mana sumbu Y ini itu memiliki dua gaya. Yang pertama itu adalah gaya berat, saya lambangkan dengan UW, dan yang kedua adalah gaya normal, saya lambangkan dengan N. Terus gaya yang bekerja pada sumbu X itu apa saja? Tidak ada, karena pada benda ini kita tidak melakukan gaya, kita cuman melakukan pengamatan, kita cuman tidak melakukan apa-apa terhadap benda ini, sehingga benda ini diam, yaitu tersesuai dengan tadi yang ada pada sumbu Y itu. Yang pertama adalah gaya berat dan yang kedua itu adalah gaya normal, di mana gaya berat ini gerak arahnya ke bawah dan yang kedua gaya normal ini arahnya ke atas, sehingga berlawanan arah. Sekarang mari kita fokus terhadap gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Yang pertama itu adalah gaya berat dan yang kedua itu adalah gaya normal, di mana kebetulan di sini itu besar antara gaya berat dan gaya normal itu besarnya sama. Saya contohkan, ini 10 Newton dan ini juga 10 Newton, di mana otomatis ketika kita jumlahkan antara gaya berat dan gaya normal itu, yang pertama adalah gaya berat itu nilainya 10 dan yang kedua itu nilai gaya normal itu nilainya juga 10. Karena berlawanan arah saya kasih minus 10. Nah, ujung-ujungnya hasilnya itu 10 dikurangi 10 dan hasilnya itu 0, sehingga resultan gaya yang bekerja pada benda ini itu adalah 0, karena antara gaya normal dan gaya berat itu saling menghilangkan. Dan menurut hukum 1 Newton, hal inilah yang menyebabkan benda yang beberapa detik lalu diam ini akan tetap diam, karena antara gaya berat dan gaya normal itu
saling menghilangkan, sehingga tidak ada sisa-sisa gaya yang mempengaruhi terhadap meja belajar ini. Saya contohkan meja belajar. Sehingga ketika sudah tidak ada sisa-sisa gaya yang mempengaruhi pada benda ini, maka meja belajar ini akan tetap diam. Karena resultan pada gaya yang bekerja pada meja belajar ini itu sama halnya dengan 0. Contohnya lagi, tetap sama halnya dengan meja belajar. Nah, ketika kita tidak memberikan gaya, maka benda ini akan tetap diam. Ketika kita memberikan gaya, misalkan 10 Newton ke arah kanan, maka benda ini akan berpindah ke arah kanan. Benda ini akan berpindah ke arah kanan. Terus jika kita menyuruh salah satu teman kita untuk berdiri di arah yang berlawanan terhadap benda ini, contohnya seperti ini. Anggaplah ini itu sebuah meja belajar atau bangku. Nah, kita memberikan gaya 10 Newton ke arah kanan, dan teman kita memberikan gaya 10 Newton ke arah kiri. Maka ujung-ujungnya antara gaya yang diberikan oleh kita dan gaya yang diberikan oleh teman kita itu juga saling menghilangkan, karena di sini ada gaya dorongan dan sama-sama saling mendorongkan dan berlawanan arah. Jika besar resultan gaya yang kita lakukan terhadap meja ini sama, maka benda ini akan tetap diam juga. Karena kenapa? Karena antara gaya yang dimiliki oleh saya dan teman saya, antara kita dan teman kita itu sama besarnya, sehingga saling menghilangkan. Sama halnya dengan contohnya yang seperti ini tadi. Terus beda dengan contoh ini karena tidak ada gaya yang bekerja pada benda ini yang berlawanan arah, searah, yaitu 10 Newton ke arah kanan, sehingga benda ini dapat berpindah 10 Newton ke arah kanan. Karena kenapa? Sigma F yang ada pada benda ini itu sama halnya dengan 10 Newton. Sigma F yang pada dengan ini 10 Newton, sementara yang ini tetap karena antara gaya yang diberikan oleh kita dan teman kita itu sama resultan gayanya. Selanjutnya mari kita bahas tentang pembahasan yang kedua, yaitu benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Saya contohkan seperti ini, misalkan kita menggelindingkan bola di lantai. Nah, otomatis ketika kita menggelindingkan bola, percepatannya saya contohkan percepatannya itu 10 meter per sekon kuadrat. Maka ketika kita menggelindingkan bola, maka bola ini akan tetap bergerak, dan lama kelamaan bola ini itu semakin lambat dan akhirnya berhenti juga. Misalkan di sini semakin lambat percepatannya jadi 5 meter per sekon, dan yang ini percepatannya 0, sehingga bola yang kita gelindingkan pada posisi terakhir di sini bolanya diam. Kenapa kok diam? Karena jika kita memperhatikannya, ada gaya gesek yang mengaruhi terhadap terhadap bola ini. Gaya gesek dari lantai dan arahnya itu berlawanan. Saya contohkan gaya gesek di sini itu besarnya adalah 20 Newton. Nah, kenapa kok bola ini yang awalnya percepatannya 10 meter per sekon itu kuadrat, lama kelamaan itu semakin lambat dan akhirnya berhenti juga? Karena adanya gaya gesek yang bekerja yang berlawanan arah di sini, sehingga resultan gaya yang ada pada bola basket ini itu sigma F tidak sama dengan 0.
sehingga bola ini semakin lama semakin lambat dan akhirnya berhenti juga. Jika benda gaya gesek yang bekerja pada bola basket ini dihilangkan, otomatis benda ini akan diam. Tidak ada yang mempengaruhi karena tidak ada akan